Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, dari jenis-jenis kekafiran ada besar, ada kecil. Kecil maknanya perbuatan-perbuatan dosa tapi enggak menyebabkan keluar dari Islam. Dan manusia banyak melakukan dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, yang resikonya dengan amal soleh harian bisa digugurkan, atau mungkin juga dengan musibah-musibah, atau dengan tobat yang jelas berpotensi digugurkan. Itu masuk wilayah kafir kecil. Adapun kafir besar yang menyebabkan dia murtad, keluar dari keislaman. Sudah 2 poin kita pelajari. Pertama, kufur takdzib, sudah tegak hujah, jelas gamblang, nggak bisa dibantah, dikala itu dia mendustakannya. Yang kedua, kufur iba wal istikbar, enggan dan merasa dirinya gede. Setelah disampaikan nasihat jelas gamblang, hak itu adalah hak, karena dia merasa gengsi, merasa lebih gede, akhirnya dia tolak kebenaran itu sendiri, semisal iblis. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, adalah kufrus syak wa huwa kufrudzon. Kufur karena dia ragu ketika melangkah dengan cara menduga. Berarti tidak ada kebenaran yang menjadi patokan antara hak dan batil, dianggap seimbang, sehingga dia meragukannya dan tidak memilih menjadi tumpuan. Karena orang bertumpu pada sesuatu itu ketika meyakinkan. Anak sekolah garap soal 5 tambah 5 10, yakin enggak? Ketika yakin ya pilih. Ketika beberapa jawaban dia tidak yakin, apa mungkin ini, apa mungkin ini, nah, kemudian dia bikin undian. Itu namanya dzon, itu namanya syak, itu namanya ragu. Ada perbuatan yang seperti itu nanti bisa membawa kepada kekufuran, keluar dari Islam, bukan muslim. Berkaitan masalah ini, kita akan membaca setidaknya 2 ayat atau 3 ayat
dari surah Al-Kahfi, mulai dari yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Di sini adanya tamsil, sebuah peragaan untuk memudahkan pemahaman. Adanya dua orang, yang satu memiliki kebun yang menjanjikan hasilnya dari semua sisi. Dikisahkan di sini watakhola, dan dia memasuki jannatu, kebunnya yang sangat luas, yang tanam-tanamannya sedemikian rupa diatur begitu rapi, tumbuh dengan baik, menghasilkan hasil yang luar biasa, yang dia merasa bangga dan kaya raya, yang seolah semua kebutuhannya terpenuhi. Wawa, di mana dia zalimun li nafsih, menzalimi terhadap dirinya karena ujub, merasa bangga dan merendahkan kepada pihak yang lain. Bahkan Allah tidak dihargai, kitab tidak dihargai, malaikatnya pun juga tidak dianggap, Rasul yang ada, yang dia tahu kejujurannya pun juga tidak dihormati. Wahyu yang dibacakannya, yang fitrahnya yakin ini wahyu, bukan hasil pemikiran manusia, karena dia ditantang untuk membuat juga tidak bisa. Yang ia simpulkan, ini kalau bukan firman Allah nggak mungkin. Tapi pada kondisi yang seperti itu dia tetap menolaknya. Itu namanya dzalimun li nafsih, mendolimi dirinya. Kalau dia mengatakan ma'adunnu, saya tidak yakin, antabida hadhihi abada, bahwasanya kebunku ini akan mengalami kerusakan, akan kokoh, akan kekal, akan semakin jaya. Wa ma adunu, dan saya tidak menyangka as-sa'ata qaimatan, kiamat itu akan terjadi. Andaikan toh juga terjadi, walain ruditu, andaikan saya dikembalikan ila rabbi, kepada Allah Rabbku, nanti mati, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, la ajidanna khairan minha munqalaba, saya pasti jumpai di sana ada tempat kembali yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Tanda dicinta itu kaya. Sementara saya sekarang sehat, kuat, kaya raya, berarti saya dicinta. Bila dunia akan diganti akhirat, maka di sana pun juga saya sudah disiapi yang lebih hebat. Kenapa? Saya memang dicinta. Itu pemikirannya, itu donnya, itu dugaannya. Padahal yang benar tidak seperti itu. Apa yang ia pegang itu hanya sangkaan, yang betul-betul hak ia tolak. Qala lahu sahibu, temannya memberikan masukan kepada dia, wa yuhawiru, di mana dia berbincang dengannya. Duh, kenapa kamu kok bersikap seperti itu? Akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu mengkufuri, menutup diri, tidak mau menerima kebenaran tentang Allah yang mencipta kamu, moyangmu itulah Adam, dengan bahan tanah. Summa min nufatin, kemudian mencipta
generasi keturunan berikutnya dari sperma. Summa sawwaka rajula, kemudian Allah menyempurnakan kamu menjadi makhluk yang sempurna. Kamu lihat sekarang ini, yang semula bahannya air sekarang jadi bayi, tumbuh, dewasa, berpenampilan sangat menarik, gagah, kuat, wibawa, kaya. Loh, emangnya itu terjadi dengan sendirinya? Emangnya kamu yang sekarang gede itu tiba-tiba saja gede sehingga akan gede terus? Kamu kan semula tidak ada, semula sperma, akhirnya jadi bayi yang lahir semakin gede. Kalau dari tidak ada bisa menjadi ada, kalau dari ada menjadi tidak ada, ini kan perkara yang wajar terjadi dan memang begitu, itulah alamnya makhluk. Tapi kenapa kamu punya pemikiran saya akan kekal selamanya? Pemikiran dari mana ini? Lakinna, akan tetapi kalau saya meyakini wallahu rabbi, dia adalah Allah Rabbku. Saya tidak ada, adanya saya dicipta. Saya dicipta untuk menghamba. Allah menurunkan wahyunya, mengutus rasulnya, saya terima. Walaupun Allah tidak tampak di mata saya, tetapi ayat-ayatnya sangat gamblang. Cukup dengan ayatnya, tidak usah memandang kepada Allah Ta'ala, itu sudah mencukupi dan puas. Dan akan melihat kepada Allah itu apabila sudah masuk surga, nikmat yang paling gede. Allah yang hak saya imani, saya tunduk, siap menghamba. Wala usriku bi rabbi ahada, saya tidak membuat persaingan buat Allah. Yang jadi ilah itu Allah saja, tidak ada sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah azan subhanahu wa ta'ala, dari beberapa ayat di atas untuk memudahkan pemahaman, insyaallah akan kita simpulkan beberapa poin berikut ini. Pertama, kita akan mengenal apa makna dzon. Dzonna yadunnu, pakai nun disita. Dzonna yadunnu, dzon. Penggunaan bahasa ada husnudzon, ada suudzon, itu kata dzon. Apa itu makna dzon? Menetapkan sesuatu tanpa bukti. Dzon itu menduga, ngiro-ngiro, memperkirakan. Berarti menetapkan sesuatu tanpa bukti, nggak ngecek langsung. Misalnya orang itu ditanya, di balik tembok itu ada apa? Ya kira-kira ada kucingnya, ada anjingnya, ada semutnya. Betul ya? Ya kira-kira. Tahu nggak? Nggak tahu. Jadi menetapkan sesuatu tanpa bukti. Apa itu bisa dipercaya? Jawab, nggak bisa. Itu mustahil. Seperti orang membuat rumah tanpa fondasi, bisa? Nah begitu, tidak bisa. Bikin rumah tanpa fondasi gimana? Itu namanya dzon, menetapkan sesuatu tanpa bukti. Itulah makna menduga, ngiro-ngiro, membuat perkiraan. Jadi nggak ada kepastian. Seperti tidak mungkinnya membuat rumah tanpa fondasi. Itu memahami makna dzon. Berikutnya, nilai sebuah dzon, nilainya adalah tidak logis, tidak objektif. Yang itu fata morgana. Itu nilai dzon, yaitu tidak logis, nggak mengikuti standar nalar, tidak objektif, cara kerjanya nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak wajar,
Dan itu bagaikan fata morgana. Apa fata morgana? Tempat yang luas, panas, mata memandang ke depan, di jauh sana tampak ada air, itu namanya fata morgana. Ketika didatangi, adakah airnya? Tidak ada. Nah, itu nilai sebuah dhon. Berikutnya, yang logis, yang gimana, yang rasional, yang masuk akal, yang itu menjadi sebuah ketetapan hukum kauni. Ada itu diadakan. Semisal 5 tambah 5 10, ada pembuktiannya. Yang logis yang gimana, yang objektif yang gimana, yang standar, yang hak gimana? Bahwasanya dari tidak ada menjadi ada, kalau pernah ada itu berpotensi menjadi tidak ada. Itulah alam, itulah makhluk. Dari tidak ada menjadi ada, berarti diadakan. Dari ada itu juga berpotensi menjadi tidak ada, ya kan? Dulu Nabi Adam ada atau tidak ada? Tidak ada. Kenapa kok ada? Diadakan. Apakah bila sudah diadakan itu nanti akan ada terus? Tuntutan akal nggak seperti itu. Dari tidak ada menjadi ada, kalau ada, ini juga berpotensi menjadi tidak ada. Ini logis. Adapun apabila dari tidak ada menjadi ada, ketika sudah ada akan kekal, ini spesial. Manusia tidak ada, jadi ada, ketika sudah ada, menjadi tidak ada, kemana? Mati. Inilah ketetapan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa akan mati. Tapi kalau dari tidak ada menjadi ada, ketika ada menjadi kekal, ini spesial, kekhususan. Apa contohnya? Surga, neraka, itu memang Allah membuat kekal. Itu ada dalilnya, bukan dugaan. Tapi selagi tidak masuk kepada pengkhususan seperti itu, maka dari tidak ada menjadi ada, bila sudah ada berpotensi menjadi tidak ada. Contohnya manusia tidak ada, akhirnya dicipta menjadi ada, ketika sudah ada berubah menjadi tidak ada. Buktinya ketika hidup lama-lama tua dan mati akan begitu kan. Ini pemikiran yang logis. Dan itu semuanya membutuhkan ketetapan. Berikutnya, ketika dzan dijadikan akidah, ini merupakan sikap super jahil. Ketika dzan dijadikan akidah, apa itu makna akidah? Keyakinan pasti tanpa adanya keraguan, itu akidah. Apa akidah? Keyakinan pasti tanpa keraguan. Semisal 5 tambah 5 10, pasti enggak? Dan itu enggak ada keraguan. Enggak percaya, cek saja. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti enggak? Ketika ada pembuktian, pasti diyakini, itu namanya akidah. Tapi kalau dzon, di balik tembok sana ada apa? Ya kira-kira ini itu. Belum ada pembuktian tapi diyakini. Ini kan merupakan keyakinan yang paling jahil. Wong belum ada pembuktian kok sudah diyakini. Yang kamu yakini apanya? Apa mungkin membuat rumah tanpa fondasi? Mau kamu taruh di mana? Nah, ketika dzan menjadi akidah, ini super jahil. Yang enggak jelas diyakini, yang sudah jelas malah ditolak. Nah, ini menyebabkan dzan itu jadi kufur.
dan itu menjadi kufur. Kenapa? Karena kebenaran, kepastian Allah itu menjadi akidah. Untuk pembuktian keberadaan Allah itu sebagai ilah, itu akidah, diyakini, ada buktinya. Mana? Fitrah manusia ketika berada di sulbi orang tuanya, sudah Allah patrikan sebuah keyakinan dengan Allah firmankan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Ini sudah menyatu pada diri kita. Waktu itu kita sudah memberikan jawaban iya, dan sudah Allah kokohkan di dalam Al-Quran. Allah firmankan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Sehingga antara isi ayat, susunan ayat, dan kenyataan dan rasa itu sesuai. Kemudian tentang Allah itu hak ada, buktinya adalah adanya alam raya. Apakah alam raya itu ada mengadakan sendiri, atau kamu yang mengadakan, atau nenek moyangmu, atau berhalamu? Jawabnya bukan, nggak mungkin ada itu tanpa diadakan. Ada itu mesti ada yang mengadakan. Saya tidak, bapak ibuku juga tidak, berhala apalagi. Kalau gitu siapa? Fitrah menjawab, Allah itu yang membuat. Itu kan hak kan? Itu kan hak. Apalagi hukum akal adalah ada itu diadakan, nggak mungkin mengadakan sendiri. Nah, ternyata sesuatu yang sudah hak diakui fitrahnya, dalilnya, tapi itu tidak diyakini, sesuatu yang hanya sebatas menduga saja, itu yang dijadikan ketetapan. Ini merupakan super jahil, kebodohan murokab, gak ngerti ini nemen, nah begitu. Kemudian penyadaran akan kekeliruan seperti itu. Di sini Allah membuat sebuah peragaan adanya penciptaan manusia dari perbincangan di atas. Loh, kenapa kamu mempercayai sesuatu hanya berdasarkan dzon? Sekarang kita ajak kepada yang realita saja. Adanya kamu. Apa kamu itu ada tanpa diadakan? Apa kamu ada tiba-tiba seperti ini? Ketika sudah ada akan kekal? Ini kan tidak masuk akal. Kamu ada itu kan diadakan. Kalau tidak percaya, lihat proses perkawinan. Laki sendiri, perempuan sendiri, nggak ada siapa-siapa yang lain. Ketika menikah, si istrinya menjadi hamil, membesar, lahir. Awalnya apa itu bahannya? Air. Loh, kamu dulu kan seperti itu kan? Kamu kan tidak tiba-tiba saja ada seperti ini. Orang yang hebat. Kamu dulu kan juga bayi. Bahanmu sebelum jadi bayi kan juga air. Dan si A itu air, jadi bayi, lahir gede, kemudian mati. Kamu kan juga sama. Kenapa kamu mengatakan akan kekal selamanya? Ya saya hanya menduga saja. Loh, kalau gitu dugaan yang tidak ada alasan. Yang hak tidak diterima, ia melangkah hanya berdasarkan dugaan. Ini cara menyadarkan kepada orang yang salah sangka. Berikutnya, ketika sudah sejelas itu, kenapa yang dugaan menjadi keyakinan, yang nyata nggak diterima? Jawabnya karena ujub dan sombong yang terpedaya dengan benda yang bersifat fata morgana. Apa penyebabnya? Yang sudah jelas benar nggak dipercaya, sementara dia meyakini berdasarkan dugaan. Apa masalahnya? Sedang ujub. Gara-gara dia punya kelebihan, dia banggakan, sopo aku hebat toh, delok siapa kamu itu. Itu ujub, akhirnya sombong, merasa dirinya lebih, yang lain direndahkan. Sampai kitabnya direndahkan, rasulnya direndahkan, Allah tidak diakui. Itu makna sombong.
Itu penyebab dzon tadi seperti itu. Padahal ketika dia ditantang dengan ayat, kalau Quran itu tidak benar, bikin Quran yang semisal, ternyata tidak bisa. Hanya mengedepankan dia itu kaya, sedang jaya, merasa lebih. Sementara yang iman itu gara-gara mungkin sedang diuji dengan kemiskinan, walaupun tidak semua mukmin itu mesti miskin. Itu yang menyebabkan kenapa dia melangkah berdasarkan dzon, dugaan, dan itu hanya mengedepankan akal. Sementara dzon itu nggak bisa menjamin benar sama sekali. Kenapa? Nah, namanya meraba-raba, gimana bisa dikatakan benar? Itu hanya rasa yang sedang sombong saja, ujub saja. Bahkan dikatakan inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Dzon itu nggak bisa menjamin benar sama sekali. Bahkan fa inna dzonna akdzabul hadis. Dzon itu obrolan yang paling dusta. Kenapa? Nggak ada buktinya, tapi kok diyakini. Di balik tembok ada apa? Ya kira-kira ada kucingnya. Betul ya? Ya kira-kira. Masih kira-kira kok diyakini. Aneh kan? Sementara yang sudah jelas hak itu diragukan. Kenapa? Hanya gara-gara dia duga nggak benar saja. Berikutnya, ketika orang sudah tegak hujjah, nggak ada alasan membantah, tapi kenyataannya dia masih juhud mengadakan pembangkangan, maka dikala itu dia masuk kepada vonis kekafiran. Inilah tema yang sedang kita angkat kali ini, tentang dzon bisa menjadi pengantar orang bisa kufur. Permasalahannya seperti itu, dan itu jenis kekafiran yang nomor 3 yang sedang kita kaji pada kesempatan kali ini. Tema masalah itu insyaallah kita akan kaji. Yang keempat itu apa? Insyaallah jadwal kegiatan kita di waktu yang akan datang. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, masih tema sholat, dari kitab Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Alim Badawi hafizahullah ta'ala. Kelanjutan tentang sholat tatawu dalam rangka memperbanyak ketaatan. Ketika yang wajib sudah habis, maka melaksanakan yang sunnah. Sholat sunnah yang sedang kita pelajari adalah sholat duha. Sudah 2 poin pembahasan berlalu. Dalil adanya sholat duha. Yang kedua, keutamaannya. Itu sudah kita perinci kemarin. Dalilnya adalah pesan Abu Hurairah, kekasihku wasiat kepadaku dengan 3, supaya setiap bulan saya puasa 3 hari, supaya saya laksanakan 2 rakaat duha, dan supaya saya berwitir sebelum tidur. Ini wasiat yang diterima Abu Hurairah dari Nabi SAW. Artinya, silahkan ajak 2 rakaat duha. Silahkan yang akhir malam nggak bisa bangun, witirnya sebelum tidur. Itu namanya ngati-ngati. Supaya hari-hari kita 1 bulan dinilai puasa terus, cukuplah puasa selama berapa? 3 hari, karena 1 dianggap 10, 3 dianggap 30. Adapun keutamaannya dari sholat duha adalah untuk menjadikan badan kita disodakoi, karena badan kita itu bagaikan tanaman di pot. Butuh disiram enggak? Iya, kalau tidak siram gimana? Mati. Gimana supaya subur? Sirami terus. Apa penyiramnya? Banyak amal soleh. Lain nggak sempat gimana? Sholat duha sebanyak 2 rakaat. Itu akan mewakili zikir-zikir yang lain ketika orang itu super sibuk. Sekarang ada tuh rakaatiha, jumlah rakaat duha berapa itu? Aqalluha isnatan, minimal paling sedikit duha itu 2 rakaat. Duha itu waktunya kapan? Sejak matahari sudah terbit sempurna, terus meninggi
sebelum zuhur ketika ada benda ditegakkan antara panjangnya bayang-bayang dengan tingginya benda semisal. Misalnya begini, ini tingginya berapa ini? 10 cm kira-kira. Nanti panjangnya bayang-bayang juga berapa? 10 cm. Nah, kira-kira matahari di sana. Itu masih ada bayang-bayang 10 cm. Sekitar jam berapa kira-kira? 10, setengah 11, kiro persisnya dicek sendiri, itu hanya kira-kira, persisnya nanti dicek. Cacah matahari terbit sempurna sampai seukuran anak onta kakinya kepanasan, sekitar jam 10-an wis panas, gitu waktunya sholat duha. Kapan longgar silahkan ia kerjakan, istirahat kerja atau gimana, monggo. Atau ketika itu menjadi paket, semisal sholat subuh berjamaah lalu berzikir sampai matahari terbit sempurna lalu sholat 2 rakaat, praktek pakai itu juga boleh. Yang ini biasa disebut dengan sholat syuruk, tapi waktunya juga waktu duha. Itu hanya penamaan saja, namanya beda tapi maknanya sepadan. Semisal pisau sama lading itu nopo nih, laki-laki sama pria nopo nih, beda tulisannya tapi bonge sama, sinonim. Kadang itu ada istilah khusus saja. Sholat malam sama tahajud nopo nih, sholat malam sama tarawih apanya, kan semisal saja. Jadi antara sholat duha sama sholat syuruk bagaimana? Sama-sama di waktu duha. Dan ketika cara pengerjakannya spesial, kadang juga ada fadilah-fadilah khusus. Sekarang kita masuk kepada jumlahnya minimal 2 rakaat, 5 sabaqa minal ahadis waqtaruha saman. Karena apa yang sudah berlalu dari banyak hadis, termasuk yang pertama kita baca tadi, 2 rakaat duha itu minimal, paling sedikit dan paling banyak itu ada 8 rakaat. Anu mihani radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu yama fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Mekah, iktasala mandi fi baitiha, di rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu saudaranya Ali bin Abi Thalib, berarti sepupu. Dan ini pada penaklukan kota Mekah tahun berapa? 8 Hijriah. Dari Madinah ke Mekah mengadakan penaklukan. Ketika beres di waktu duha, mandi di rumah Ummu Hani, kemudian sholat wasolah sama ni rakaatin, maka beri sholat sebanyak 8 rakaat. Berikutnya afdalu awqatiha, paling utama waktu pengerjakan sholat duha. Kapan yang paling utama? An Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu kharaja, keluar Nabi sallam ala ahli Quba, menuju ke penghuni masjid Quba, masjid pertama kali yang dibangun Nabi sallallahu. Wa hum yusalluna duha, mereka salat duha. Faqala, maka jawab Nabi sallam, komentar Nabi sallam, salatul awwabin khina ramidatil fisal minad duha. Itu sholatnya orang yang banyak kembali kepada Allah. Berarti ketika sibuk dengan dunia itu enggak sampai lepas, selalu dikembalikan. Untuk apa saya cari dunia? Kan untuk bekal. Ketika longgar, memang memegang dunia itu untuk ibadah. Sholat ibadah yang paling gede. Sekarang sedang longgar, tak gini sholat. Jadi waktu sibuk saja masih sempat sholat. Kenapa? Sibuknya memang untuk modal beribadah. Makanya tanda orang itu banyak kembali kepada Allah itu di tengah waktu sibuk, ketika longgar mereka sholat. Itu namanya sholatul awwabin. Kapan itu? Idza romidat al-fisal, ketika anak-anak onta kakinya sudah mulai kepanasan.
Matahari meninggi, pasir-pasir menjadi panas, anak-anak unta yang kakinya masih rawan itu sudah merasa panas. Jam berapa? 10, setengah 11, sekitar itu. Kalau pengen tahu persis ya nanti cari anak unta atau ngecek ke tempat unta, nah di sana nanti akan bisa. Sehingga pensarahannya sekitar benda ditegakkan sama bayang-bayangnya sama. Nah, sekitar itulah itu pensarahan dari ahli ilmu. Itu waktu yang paling utama, waktu duha. Itu sesuatu yang sangat mulia sekali. Itu bila dikaitkan dengan orang yang super sibuk itu yang paling tepat. Tapi dikaitkan dengan orang yang sholat subuh berjamaah zikir, waktu yang paling bagus ya ketika matahari sudah terbit sempurna. Semisal pagi hari ini kita baru jamaah subuh, lalu berzikir sesudah sholat, mungkin juga zikir pagi, kita isi dengan taklim kali ini. Kemudian sekarang pun juga sudah mendekati matahari terbit sempurna. Kira-kira jam berapa nanti matahari terbit sempurna? Ya jam-jam 6 kurang 10-an sekitar itu. Untuk hari-hari ini, itu sudah masuk waktunya. Itu silahkan ya seperti itu, dan itu fadilahnya sangat besar. Tambah satu judul lagi insyaallah. As-salatu uqaibat tuhur, sunatul wudu. Salat selepas bersuci, atau salat sunnah sesudah wudu. Yang ada orang mengistilahkan dengan syukrul wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam qali Bilal. Nabi sallam menanya pada Bilal inda salat subuhi, selepas salat subuh, ya Bilal, akhbirni, tolong kabarkan kepadaku, biar amalin, dengan amal yang paling kau harapkan, yang kau jadikan andalan. Di antara beberapa amal ada amal spesial yang kamu selalu mengerjakan. Ternyata fadilahnya sangat besar. Yang ambil tahu di Islam kamu amalkan di dalam Islam. Fa ini sami itu sesungguhnya saya mendengar dafana alaika, suara hentakan dua sandalmu, baina yadaya, di depanku, fil jannah. Kok saya sudah diperdengarkan kondisi surga, ada orang melangkah, ketika saya perhatikan, loh itu kan gayane Bilal melaku model ngono kuwi. Kita bisa nggak membedakan melaku model ini ki Mbah Kung, melaku model ini ki Mbah Putri, melaku model ngono kae tonggoku, melaku suarane model ngono kuwi adikku, lek modelku kaya suarane jaran ngoten nggih kira-kira. Ya ndak tahu lah, duwe gaya dewi-dewi. Gaya dewi-dewi. Nah, ini kan gayanya Bilal. Nabi itu paham. Ternyata itu sudah ada di depannya, ada di surga. Berarti punya amal yang fadilahnya besar. Lal, apa itu amalmu kok luar biasa? Qal, jawabnya, ma amil itu amalan, saya tidak mengamalkan suatu amalan, arja ini yang paling terharapkan olehku. Dari sekian banyak ini favoritku. Nah begitu, yang itu selalu saya kerjakan, yaitu ani lam atatohar, saya tidak melakukan perbuatan mensucikan diri, turun dengan bersuci, fi saatin, di waktu kapanpun, min lailin auna, di waktu malam atau siang, illa kecuali sholat itu bidzalika tuhur, saya sholat dengan bersuci tadi, ma kutubali an usaliyah, selagi apa yang dimampukan kepadaku untuk ku kerjakan. Maknanya sewaktu-waktu hadas, semisal kentut dan semisal, dia selalu segera berwudu, sehingga bisa dibilang waktunya itu punya wudu terus. Hebat kan?
Kira-kira lek ngentut ping 10 ya wudune ping 10, ngentute ping 20 wudune juga ping 20. Pokoknya begitu hadas wudu, hadas wudu, hadas wudu, luar biasa. Itu kelebihan yang ia miliki. Apakah kita mampu? Wallahu alam. Bisa dicek sendiri. Bilal bisa. Bilal itu bisa. Setelah itu sholat sebanyak 2 rakaat selagi masih mampu. Berulang-ulang, dan itu sewaktu-waktu. Waktunya tidak dibatasi, sedang terbit, sedang tegak, sedang tenggelam, boleh. Kenapa? Ini termasuk spesial karena tidak ada ikatan waktu, karena fisaatin, kapanpun waktunya. Itu nakiroh, kekhususan ini waktunya, kekhususan, dan itu telah dikokohkan Nabi SAW. Sawayah-wayah batal wudhu sholat walaupun matahari sedang terbit, dan itu tidak bertentangan dengan hadis yang menceritakan nggak bolehnya. Yang nggak boleh itu adalah sholat yang memang belum waktunya, belum waktunya duha, masih terbit kok duha, nah itu yang nggak boleh. Lagi orang duha kamu kok sudah sholat? Jawabnya, ini sholat sesudah wudhu, waktunya bebas. Beda kan? Itu beda, itu beda. Maka hadis itu ada tempatnya dewi-dewi, ada waktunya dewi-dewi. Itu namanya sholat sunnah sesudah wudhu. Apabila kita mencoba monggo, atau kita belum bisa, kita niati double. Misalnya masuk zuhur, akhirnya punya wudhu, ketika qobliyah zuhur diniati double. Sholatku 2 pertama ini ya sesudah wudhu, memang saya baru wudhu. Ini saya niati tahiyatul masjid, yang memang kenyataannya saya masuk masjid. Ini juga saya niati qobliyah zuhur. Untuk kasus seperti itu boleh, untuk kasus seperti itu boleh. Bila memang waktunya terbatas, nanti mau dikerjakan dewi-dewi ya tidak apa-apa. Ini sesudah wudhu, ini tahiyatul masjid, yang ini qobliyah zuhur, lagi qobliyah zuhur, nah, itu boleh. Bila waktunya longgar, mandiri boleh. Kita waktunya terbatas, untuk hal yang selevel itu nanti diniati double. Itu sesuatu yang mungkin, dan pemahaman kayak begitu, semisal orang itu sedekah kepada tetangga, sama pahalanya? Tidak sama. Tetangga semata tetangga, bukan kerabat, tidak seagama, itu satu hak. Bila tetangga seagama 2 hak, tetangga seagama kerabat 3 hak. Itu walaupun yang ia sedekahkan sama, tapi nilainya bisa berbeda-beda. Nah, senada dengan itu pemikirannya, wallahu alam. Demikian beberapa poin yang kita kaji pagi hari ini. Insyaallah berikutnya kita kaji menyusul. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.